Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah KSPD. Saya mengajar di UPT SMA Negeri 5 Sinjai. Saat ini saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada LPTK Universitas Musa Mus Merauke. Adapun materi pembelajaran saya pada pertemuan hari ini adalah matriks dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Siap belajar? Siap. Oke, karena semua sudah siap belajar. Jadi sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, ada baiknya kita memulai pembelajaran dengan berdoa ya. Oke, ketua kelas siapkan kelasnya dan pimpin temannya untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Bisa cek dulu ke sekelilingnya semua. Jadi dicek ke sekelilingnya, apakah ada sampah? Kalau di sekelilingnya itu ada sampah yang berserakan, silahkan dibuang terlebih dahulu. Sudah bersih? Jadi ibu mau memulai kehadirannya dulu ya. Najib, Marsha, jadi untuk temannya yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, ibu mau tes dulu konsentrasinya semua. Apakah sudah siap belajar? Apakah sudah berkonsentrasi untuk belajar? Oke? Ya, Bu. Ibu akan memberikan ice breaking. Kalau ibu mengatakan tepuk tangan 1 berarti oke, tepuk 1. Tepuk tangan 2. Tepuk 1. Oh, ada tangannya. Nah, bagaimana? Oke. Ulang-ulang ya. Tepuk tangan 3. Tepuk 2. Masih ada yang kurang fokus. Tepuk 3. Tepuk tangan 4. Oke, semua sudah fokus untuk belajar. Oke, masih ingat materi pertemuan sebelumnya? Siapa coba angkat tangan? Siapa yang masih ingat materi pertemuan sebelumnya? Silakan, Marsha. Tentang matriks, Bu, pengertian, ordo, jenis, persamaan, dan transform matriks. Oke, ingat apa itu pengertian dari matriks? Matriks adalah sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang ataupun persegi yang terdiri dari baris dan kolom. Oke, jadi betul ya. Matriks adalah sekelompok bilangan yang disusun persegi panjang, di mana yang mendatar dikatakan baris, kemudian yang menimbun dikatakan kolom. Kemudian ada yang masih ingat apa syarat dua buah matriks dikatakan sama? Atau apa syarat kesamaan dua buah matriks? Ada yang bisa coba? Dua buah matriks dikatakan sama apabila yang pertama itu ordo mempunyai ordo yang sama, dan yang kedua apabila anggota-anggota berselesaian juga sama. Oke, jadi betul ya. Dua buah matriks dikatakan sama. Yang pertama, jika memiliki ordo yang sama, kemudian anggota yang bersesuaian atau yang terletak itu juga sama. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini kita masih mempelajari tentang matriks. 3.3 menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, perkalian serta transpos. Kemudian KD 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya ada 6. Yang pertama, menentukan operasi penjumlahan matriks, kemudian menganalisis operasi penjumlahan pada matriks, kemudian menentukan operasi pengurangan pada matriks, kemudian menganalisis operasi pengurangan pada matriks, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi penjumlahan matriks, dan yang terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi pengurangan pada matriks. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, jadi melalui kegiatan diskusi kelompok ini nanti
anak-anakku akan mampu yang pertama menentukan operasi penjumlahan matriks dengan benar, kemudian menganalisis operasi penjumlahan matriks dengan benar, kemudian menentukan operasi pengurangan matriks dengan benar, menganalisis operasi pengurangan matriks dengan tepat, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi penjumlahan matriks dengan tepat dan teliti. Kemudian yang terakhir menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi pengurangan matriks dengan benar dan teliti. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini ada 6 poin ya. Ini. Oke? Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya, Ibu, untuk apa sih kita mempelajari matriks? Pernah terpikir di pikiran Anda semua? Nah, pernah terpikir untuk apa sih kita belajar matriks, belajar operasi penjumlahan dan pengurangan matriks? Pernah? Nah, jadi ketika kita belajar matriks atau operasi penjumlahan dan pengurangan matriks, ada banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya saja, ketika kita ingin mengetahui total penjualan dari suatu barang, nah salah satu caranya itu kita bisa menggunakan konsep dari penjumlahan matriks. Atau misalnya saja kita ingin mengetahui selisih antara dua barang. Nah, caranya itu atau salah satu caranya itu kita bisa menggunakan konsep dari operasi pengurangan pada matriks. Untuk model pembelajaran yang akan kita gunakan pada pertemuan hari ini, jadi model pembelajarannya itu problem based learning. Apa itu problem? Salah. Salah. Kalau learning? Belajar. Oke, jadi betul ya. Jadi problem based learning atau pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi kita berangkat dari sebuah masalah. Nah, dari masalah ini nantinya anak-anakku akan menemukan konsep dari penjumlahan dan pengurangan matriks serta syaratnya. Jadi nanti akan dibentuk menjadi beberapa kelompok. Nah, dari kelompok ini nantinya anak-anakku akan mendiskusikannya, kemudian mempresentasikannya. Jadi nanti akan dilot ya siapa yang akan mempresentasikannya. Oke, saya pahami? Nah, untuk teknik penilaiannya. Jadi untuk teknik penilaiannya kita dalam pembelajaran hari ini, Ibu akan menilai 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu penilaian pengetahuan. Kemudian penilaian keterampilan, maksudnya bagaimana keterampilannya kalian ketika mengerjakan soal. Kemudian penilaian sikap. Sikap maksudnya bagaimana tingkah lakunya kalian selama proses pembelajaran. Sudah paham alur pembelajaran kita pada pertemuan hari ini? Oke. Jadi Ibu mau mengetes bagaimana kemampuan awal sekalian. Jadi Ibu akan memberikan pretest ya. Jadi ini barcode-nya. Jadi silakan di scan ya. Jadi silakan di scan. Yang mana ini? Jadi soal pretestnya ya, silakan dikerjakan. Sudah, oke, silakan dikumpulkan. Ibu akan menjadikan sebuah permasalahan. Silakan dilihat. Ada yang bisa bacakan dulu satu orang nggak? Apa yang ditanyakan di soal? Biaya Biaya produksi produksi yang dikeluarkan. Toko, cabang toko ada yang di toko Pemalang dan ada toko Tegal. Kemudian dia diminta untuk menentukan berapakah total biaya produksi untuk kedua cabang toko tersebut. Di sini apa yang ditanyakan untuk masalah yang kedua? Keuntungan. Keuntungan dari outlet Bandung dan Makassar. Coba masih ingat materinya tentang keuntungan. Bagaimana cara mengetahui keuntungan dari sebuah barang dan satu produk? Siapa bisa? Angkat tangan coba. Nah, silakan Nak. Harga jual di koran modal. Oke, jadi betul ya. Untuk mengetahui keuntungan dari suatu produk, kita
jualnya dikurang dengan harga modal atau harga produksinya. Nah, untuk menjawab permasalahan ini, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Jadi silakan bergabung dengan anggota kelompoknya ya. 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3. Jadi sebelum mengerjakan LKPD-nya, coba baca terlebih dahulu dulu. Jadi coba dibaca dulu LKPD-nya. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau apakah ada informasi yang kurang dimengerti dari LKPD tersebut? Kenapa? Variabelnya yang di lembaran yang ketiga. Oke. Jadi untuk penggunaan variabel atau pemisalannya, di sini kan dimisalkan dengan diberikan pemisalan. Jadi untuk pemisalannya kita bisa menggunakan huruf apapun. Mau misalkan sebagai ini, misalkan matriks pemalang mau dimisalkan sebagai apa? Misalkan A atau B atau C atau P. Bisa dipahami nak? Bisa. Oke. Masih ada pertanyaan? Masih ada? Nggak ada? Oke, silahkan dikerjakan. Jadi untuk bahan ajarnya juga sudah ada, Ibu kirim ya di grupnya. Di bukunya sudah ada di grup masing-masing. Setiap anggota kelompok harus aktif berdiskusi ya. Ketika kita berdiskusi, pekerjaannya juga cepat selesai. Gimana nak? Misalkan dengan matris apapun, jadi sudah kesepakatan kelompok kita. Gimana nak? Ordonya berapa? Jadi kalau misalkan sudah dinyatakan dalam bentuk matriks, jelaskan juga ordonya berapa. Ya bisa, jadi terserah kesepakatannya kelompok saya itu kemana mau dibicarakan mau di matriks bisa mau. Oke, bisa lanjut. Jangan lupakan apa sih? Kegiatan memiliki pendidikan kelompok. Nah, bandingkan hasilnya. Hasil dari kegiatan mengorganisasikan kelompok dan membimbing pendidikan kelompok hasilnya bagaimana? Sama? Apakah sama? Ya, kita hampir selesai kegiatan pertama. Apa operasinya ya? Mana operasinya? Mana tandanya? Apa operasinya? Ini nggak harus dikirim. Jadi A. Jadi untuk menentukan siapa yang presentasi pertama, kita akan mengundinya ya. Jadi kira-kira siapakah yang presentasi pertama?
500.000. Akan tabel produksi cabang Pemalang, cabang Tegal, dan produksi kedua cabang dengan matriks lengkap dengan ordonya, dan berikan persamaan atau pemisalan untuk setiap matriks tersebut. Jadi yang pertama untuk Pemalang, dimisalkan dengan simbol A, 1 juta, 2 juta, 1 juta 200, dan 3 juta. Ordonya yaitu 2 kali 2. Kemudian untuk cabang Tegal, dimisalkan dengan simbol B, 1.500.000, 3 juta, 1 juta 700, dan 3 juta 500. Ordonya yaitu 2 kali 2. Dan total produksi disimbolkan dengan R, 2.500.000, 5 juta, 2 juta 900, dan 6 juta 500. Ordonya yaitu 2 kali 2. Selanjutnya berdasarkan matriks di atas, cobalah jumlahkan antara matriks cabang Pemalang dan cabang Tegal sesuai dengan pemisalan matriks pada langkah di atas. Baik, untuk Pemalang 1 juta, 2 juta, 1 juta 200, dan 3 juta. Kemudian dijumlahkan dengan Tegal 1 juta 500, 3 juta, 1 juta 700, dan 3 juta 500. Hasilnya 2 juta 500.000, 5 juta, 2 juta 900, dan 6 juta 500.000. Kemudian bandingkan hasil dari dua kegiatan penjumlahan pada langkah mengorganisasikan peserta didik dan membimbing penyelidikan kelompok. Apakah hasilnya sama atau berbeda? Jadi hasilnya sama. Dari kedua kegiatan di atas, apa yang Anda simpulkan terkait definisi penjumlahan matriks? Jadi penjumlahan matriks adalah penjumlahan dengan elemen yang seletak. Kemudian jika toko tersebut membuka cabang baru di Makassar dan menambah 1 jenis kue dengan biaya masing-masing kue disajikan pada matriks berikut: 1 juta, 2 juta, 500.000, 1 juta, 200.000, dan 500.000. Pertanyaan yang pertama, apakah kalian dapat menentukan hasil penjumlahan matriks pada penjumlahan matriks cabang matriks Palembang, Pemalang dengan matriks cabang Makassar? Jika tidak, jelaskan alasan kalian. Tidak, karena mempunyai ordo yang berbeda. Pertanyaan yang kedua, bagaimana ordo antara matriks cabang matriks Pemalang dengan matriks cabang Makassar? Ordo cabang Pemalang yaitu 2 kali 2, sedangkan ordo cabang Makassar 2 kali 3. Pertanyaan yang ketiga, berdasarkan pertanyaan 1 dan 2, cermatilah apa yang menjadi syarat 2 matriks dapat dijumlahkan. Jadi 2 buah matriks dapat dijumlahkan jika mempunyai ordo yang sama. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok 3. Oke, ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Apakah ada jawaban yang sama atau ada jawaban yang berbeda? Silakan. Kelompok berapa, Kak? Kelompok 1. Nah, kelompok 1 yang apa yang mau ditanyakan kelompok 1? Yang pada awal-awalnya Bu, yang Pemalang dan Tegal. Bagian awal. Lagi. Nah, kenapa di situ bisa menjadi 2,5 juta, 2,9, Dari 500. ya, 2 juta 500, 2 juta 900, 5 juta, dan 6 juta 500. Sedangkan pada bahan kuenya itu kayak 1 juta, 1,2. Terima kasih pertanyaan dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi pertanyaannya tadi, berapakah total biaya yang dikeluarkan oleh kedua cabang toko tersebut? Kemudian sajikan dalam bentuk tabel. Jadi jika total biaya otomatis dijumlahkan. Total biaya kahari kue brownies. Jadi kita menjumlahkan total biaya di toko Palembang dengan total biaya di toko Tegal.
hasilnya itu kami menyimbolkan dengan huruf X. Jadi huruf X 90.000, 100.000, 75.000, 60.000. Dan untuk harga jualnya kami menyimbolkan dengan huruf Y. Jadi 100.000, 120.000, 95.000, 100.000 dan seterusnya. Untuk hasil dan untuk keuntungannya itu disimbolkan dengan huruf Z. Itu 10.000, 20.000, 20.000, 15.000, 30.000 dan 30.000. Berdasarkan matriks di atas, itulah pengurangan antara matriks harga jual dengan harga produksi. Jadi kita kurangkan matriks harga jual yaitu Y dikurangi X. Jadi 100.000, 120.000, dan hasilnya 10.000, 20.000, 20.000, 15.000, 30.000 dan 30.000. Mendingan hasil dari kegiatan pengurangan pada rangka mengorganisasikan peserta didik dan membimbing penyelidikan kelompok. Apakah hasilnya sama? Hasilnya sama. Dari kedua kegiatan di atas, apa yang Anda dapat simpulkan terkait definisi pengurangan matriks? Jadi pengurangan matriks adalah operasi pengurangan dua matriks dengan menggunakan matriks yang serta. Kemudian berikutnya, jika toko tersebut membuka cabang baru di Sinjai, harga jual baru untuk masing-masing menu disajikan pada matriks berikut: 100.000, 120.000 dan 100.000. Soal yang pertama, apakah kalian dapat menentukan hasil pengurangan matriks harga jual baru dengan matriks harga produksi? Jika tidak, jelaskan alasan kalian. Tentu saja tidak, karena ordonya berbeda. Kedua, bagaimana ordo antara matriks harga jual baru dengan harga produksi? Untuk ordo harga jual baru itu 3x3 dan ordo harga produksi 3x2. Jadi kedua ordo tersebut berbeda. Yang ketiga, berdasarkan pertanyaan 1 dan 2, afirmasilah apa yang menjadi syarat dua matriks dapat dikurangi. Syarat dua matriks untuk bisa dikurangi yaitu memiliki ordo yang sama. Oke, sekian, dan mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Ada pertanyaan dari kelompok lain atau ada yang memberikan tanggapan, ada jawaban yang sama atau yang berbeda? Silakan. Kelompok berapa, Nak? Kelompok 3, Bu. Oke. Silakan, Nak. Di sini pemisahannya berbeda. Kalau harga produksi kami misalkan dengan simbol P, dan harga jual kami misalkan dengan simbol J, dan keuntungan kami misalkan dengan simbol K. Apakah hasilnya sama atau berbeda? Oke, sama. Jadi walaupun pemisahannya berbeda, tetapi hasilnya sama ya, cuma pemisahannya yang berbeda. Masih ada tanggapan? Tidak ada? Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira di antara semua kelompok yang presentasi, apakah ada jawaban yang keliru atau sudah cocok semua? Sudah cocok? Oke. Jadi semua kelompok yang sudah presentasikan itu jawabannya sudah betul ya. Kita beri aplaus sekali lagi untuk kelompok yang sudah presentasi. Oke. Jadi dari seluruh pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan. Kira-kira apa pengertian atau definisi dari penjumlahan matriks? Oke, silakan Nak. Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silakan Nak. Ya. Apa definisi dari penjumlahan matriks? Jadi penjumlahan matriks itu adalah operasi penjumlahan dua matriks yang serta. Oke. Jadi betul ya. Operasi definisi dari penjumlahan matriks adalah penjumlahan matriks dengan komponen-komponen atau elemen atau anggota yang berusaha. Kalau syarat dua buah matriks dapat dikurang atau dijumlah, siapa yang bisa Nak? Siapa yang bisa syaratnya? Ya, Bu. Ya. Ordonya harus sama. Siapa Nak? Ordonya harus sama. Oke. Jadi betul
betul ya. Untuk operasi penjumlahan atau pengurangan matrik, dia harus memiliki ordo Yang sama. Oke, bisa dipahami nggak? Ya, Bu. Jadi Ibu akan membagikan proses terkait dengan apa yang telah kalian dapatkan pada pertemuan hari ini. Jadi silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Jadi silakan di-scan ini barcode-nya. Oke, jadi silakan di-scan ini barcode-nya, nanti akan muncul prosesnya. Oke, silakan dikerjakan lah. Sudah di-scan? Iya, Bu. Silakan dikerjakan. Jadi ini prosesnya ini dulu ya. Mana? Sudah selesai? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan. Oke, sudah semua dikumpul? Nah, dari seluruh rangkaian pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, nah tentunya kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kira-kira ada yang bisa merefleksikan apa kelebihan dan kekurangan selama kita melakukan proses pembelajaran? Siapa yang di sana? Aduh. Oke, silakan Nak Barsha. Di sini saya pertama kali mendapat pengalaman yaitu tentang mengerjakan evaluasi menggunakan barcode. Mungkin itu. Jadi ini kali pertamanya ya, ulangan menggunakan atau proses menggunakan barcode. Ya, Bu. Masih ada yang memberikan refleksi? Masih ada, Nak? Kira-kira apa kelebihan dan kekurangannya, Nak? Iya, Bu. Ya, silakan. Jadi mungkin dengan proses ini itu kayak matematika yang dianggap kayak pelajaran yang menakutkan kan Bu, gitu, dengan metode kayak gitu. Oke. Jadi lebih menyenangkan ya dengan hasil seperti ini. Oke. Kita berikan dulu dalam teman yang
Jadi sebelum kita menutup pembelajarannya, Ibu ini memberikan ada kesimpulan dari pembelajaran tugas rumah. Jadi silakan catat dulu ya. Jadi silakan dikerjakan di rumah, dikumpul pertemuan berikutnya. Ya, silakan ditulis soalnya dulu. Ya, enggak dipotong. Senyum, dua, tiga. Ya. Ya, karena waktu juga sudah cukup, jadi untuk pertemuan berikutnya kita masih mempelajari matriks, tapi masih submateri yang berbeda ya. Kalau pertemuan hari ini kita mempelajari operasi penjumlahan dan pengurangan matriks, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari operasi perkalian Matriks.